Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sofi yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di bab Investment in Bonds. Yaitu kami akan menjelaskan soal-soal dari P17.1, P17.2, dan P17.4. Sebelum memulai ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kami. Jadi pertama ada saya sendiri, Kinsa Puspita Sugianto dengan NPM Mahir 125, lalu ada Muhammad Wongso Prasetyo dengan NPM Mahir 144, ada Magdalena Purba dengan NPM Mahir 151, dan ada Keici Akamaruji dengan NPM Mahir 088. Langsung saja kita mulai. Untuk soal yang pertama, yaitu P17.1 yang membahas tentang debt investment. Instruksi yang pertama yaitu siapkan ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi pada tanggal 31 Desember tahun 2019 dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Sehingga kita perlu mencatatnya sebagai debt investment pada tanggal tersebut dan tahun tersebut, yaitu 2019, dilihat dari tabel yang telah diberikan, yaitu sebesar $108.660 yang dikeluarkan dengan kas, sehingga dimasukkan ke kredit sebesar $108.660.000. Untuk instruksi yang kedua yaitu siapkan ayat jurnal yang terkait dengan obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tahun 2020. Sehingga untuk mencatatnya kita mengambil pada tahun 2020 kasnya yang telah terhitung pada tabel, yaitu sebesar 7.000, pada debt investment yaitu sebesar $5.433, sehingga dikurangkan dengan 7.000 menghasilkan interest revenue sebesar $1.567. Instruksi yang ketiga atau C, yaitu siapkan ayat jurnal yang terkait dengan obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo untuk tahun 2022. Sama seperti pengerjaan untuk soal yang B, kita mengambil hasil-hasil dari tahun 2022. Sehingga kas yang diterima $7.000, pada debt investment sebesar $5.272 yang dikurangkan dengan 7.000, sehingga menghasilkan interest revenue sebesar $1.728. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan bagian D sampai F. Di bagian D kita diminta untuk membuat jurnal pencatatan pembelian obligasi dengan asumsi obligasi diklasifikasikan sebagai perdagangan. Nah, jurnalnya itu yaitu debt investment pada cash sebesar $108.660. Kemudian di bagian E kita diminta untuk menjurnal obligasi tahun 2020 dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai perdagangan. Nah, jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu cash sebesar 7.000 pada debt investment sebesar 1.567 dan interest revenue sebesar 5.433. Kemudian penghitungan keuntungan dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Income sebesar $593, yaitu 107.093 dikurang 106.500, hasilnya 593. Pada securities fair value adjust sebesar 593. Kemudian bagian F yaitu menjurnal obligasi perdagangan tahun 2022 dengan jurnalnya cash 7.000 pada debt investment 1.728 dan interest revenue sebesar 5.272. Nah, ada beberapa penjelasan di bawah. Yang pertama, Spanker Company 7% bonds, biaya amortisasinya yaitu $103.719. Kemudian
nilai wajarnya 105.650. Kemudian unrealized gain atau loss-nya itu sebesar $1.931. Kemudian ada Prevost Securities Fair Value Adjustment sebesar $2.053. Kemudian ada Securities Fair Value Adjustment sebesar, yaitu hasil dari pengurangan antara Spencer Company Bonds dan juga Previous Securities Fair Value, yaitu sebesar 122. Nah, jadi di sini tuh loss, rugi, bukan untung. Jadi jurnal akhir adalah unrealized holding gain atau loss sebesar $122 pada securities fair value adjustment sebesar $122. Selanjutnya saya akan menjawab jawaban dari soal P17.2. Yang pertama yaitu mencari jurnal untuk mencatat pembelian obligasi pada tanggal 1 Januari. Mana kita ketahui dari soal yaitu pembelian dari obligasinya sendiri senilai 369.114. Maka jurnalnya adalah debt investment pada kas yaitu senilai tadi 369.114. Lalu yang B yaitu menyiapkan tabel jadwal amortisasi obligasi, mana berikut merupakan tabelnya, yaitu pertama di sini terjadi pembayaran setiap bulan Januari dan Juli. Lalu kas diterima ini didapat dari 400.000, yaitu nilai dari obligasinya tadi dikalikan 8%, lalu dikali lagi 6 dibagi 12 karena pembayarannya dilakukan setiap 2 bulan sekali, yaitu pada Januari itu ke Juli, jedanya itu 6 bulan. Lalu pendapatan bunga didapatkan dari nilai buku tadi yang pertama kali kita beli yaitu senilai 369.114, lalu dikalikan 10%, yaitu adalah bunga dari pembelian obligasi tadi, yaitu senilai 10%. Lalu sama seperti tadi karena terjadi 2 kali pembayaran selama setahun, yaitu dengan jeda 6 bulan, maka dikalikan 6 dibagi 12. Lalu maka akan didapatkan selisih, yaitu bonus diskon amortisasi, merupakan selisih antara pendapatan bunga dan kas yang diterima. Maka kita cari selisihnya, lalu setelah ketemu hasilnya, maka nilai buku tadi ditambahkan dari 369.114 ditambahkan pada bond diskon amortisasi, yaitu pada tanggal 1 Juli pada tahun 2022 sebesar 2.450.7, lalu ditambahkan 369.114, maka didapatkan nilai 371.569,7. Nah, ini terus dilanjutkan hingga nilai buku tersebut mendekati nilai obligasi awal, yaitu sebesar 400.000. Lalu yang C soalnya adalah mencatat jurnal bunga tahunannya. Karena terjadi setiap 6 bulan sekali, maka di sini mencatat bunga setengah tahun pada setiap tanggal 1 Juli 2022 dan 31 Desember 2022. Maka jurnal yang pertama yaitu tanggal 1 Juli tahun 2022 adalah kas pada debt investment pada interest revenue. Kasnya sebesar 16.000, lalu debt investment sebesar 2.455,7 dan interest revenue sebesar 18.455,7. Nah, ini didapat dari tabel periode 1 Juli 2022. Lalu selanjutnya yang pada periode 31 Desember 2022 itu didapatkan yang pertama akunnya adalah interest receivable, lalu pada debt investment pada interest revenue, dimana ini juga didapatkan sama seperti sebelumnya, yaitu didapatkan dari tabel di atas pada periode 31 Desember tahun 2022, yaitu interest receivable-nya sebesar 16.000, lalu debt investment sebesar 2.578,5,
Lalu interest revenue sebesar 18.578,5. Lalu yang bagian D yaitu mencatat jurnal penjualan obligasi pada periode 1 Januari 2022. Sebelum mencari penjualan obligasinya, kita ketahui dulu harga penjualan obligasi tersebut, yang mana setelah diketahui yaitu penjualan obligasi sebesar 370.726, lalu dikurangi biaya amortisasi pada periode 1 Januari 2024 itu didapatkan dari nilai buku dari tabel sebesar 379.698,4. Maka selain investmentnya karena selisihnya minus, maka itu rugi atau loss. Maka pencatatan jurnalnya adalah pada periode 1 Januari 2024 adalah kas pada loss of sale debt investment, lalu pada debt investment, yang mana kasnya sendiri ya tadi pada harga penjualan obligasi yaitu sebesar 370.726 pada kerugian yang tadi kita hitung sebesar 8.972, pada debt investment yaitu 379.698. Lalu yang E adalah pertanyaannya membuat jurnal penyesuaian pada periode 31 Desember tahun 2022, mana penyesuaian yang kita lakukan adalah pertama yaitu fair value nya dari soal yaitu nilai wajarnya sebesar 368.000. Lalu amortisasi costnya yaitu sebesar 374.148,2. Nah, ini didapatkan dari tabel amortisasi di atas pada nilai buku pada periode 31 Desember tahun 2022. Ya tadi sebesar 374.148,2. Maka dapat diketahui unrealized gain-nya yaitu karena selisihnya dari 300 ini lebih di atas 374 ini, masih lebih di atas dari 368.000 ini, berarti maka dinyatakan kerugian dari unrealized gain yaitu sebesar 6.148. Maka jurnalnya pada tanggal 31 Desember tahun 2022 jurnal penyesuaiannya yaitu unrealized holding gain or loss income yaitu sebesar tadi kerugiannya 6.149 pada securities fair value adjustment atau security fair value yang telah disesuaikan yaitu sebesar 6.149. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal P17.4 yaitu tentang debt investment. Jadi di sini disajikan informasi yang diambil dari jadwal amortisasi investasi obligasi dengan nilai wajar terkait yang diberikan. Obligasi ini dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga pasar. Nah, seperti ini. Lalu langsung saja kita ke instruksi A. Tunjukkan apakah obligasi itu dibeli dengan harga diskon atau harga pokok premi. Nah, jawabannya adalah obligasi itu tuh dibeli dengan harga diskon karena dapat dilihat dari amortized cost-nya dari tabel itu tuh meningkat dari tahun ke tahun, dari 2022, 2023 dan 2024. Nah, untuk instruksi PCD saya akan coba menjelaskan, yaitu di soalnya siapkan jurnal yang B, siapkan jurnal penyesuaian atau mencatat obligasi pada nilai wajar pada tanggal 30 Desember 2022. Nah, untuk jurnalnya sendiri, fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss. Fair value adjustment itu nilainya 6.850 euro dan unrealized holding gain or loss nilainya sama 6.850. Jadi di mana bisa didapatkan 6.850 itu dari hitungan amortized cost pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 491.150 dan fair value pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar 497.000.
Nah itu dikurangi ya, nanti hasilnya akan mendapatkan untung sebesar 5.850. Nah 5.850 itu ditambah dengan saldo fair value sebelum penyesuaian tadi di soalnya sebesar 1.000 euro dan akan menghasilkan 6.850. Oke. Terus yang instruksi C yaitu siapa jurnal penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada tanggal 30 Desember 2023, sama seperti yang di 2022, yaitu unrealized holding gain or loss pada fair value adjustment sebesar 10.442, dan itu didapat dari amortized cost-nya pada tanggal 31 Desember 2023 itu sebesar 519.42, itu dikurangi dengan fair value-nya pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar 509.000. Nah itu akan rugi, dan ruginya itu 10.442. Nah jurnalnya kebalik ya dari yang poin B tadi. Terus yang poin D yaitu soalnya tadi ulangi persyaratan untuk C dengan asumsi investasi tersebut dimiliki dengan strategi ditujukan untuk dikoleksi dan dijual atau HFCS. Nah jurnalnya sendiri yaitu sama, unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment sebesar 10.442. Nah ini hitungannya sama seperti yang poin C, yaitu amortized cost-nya dikurangi dengan fair value akan menghasilkan rugi sebesar 10.442. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.